Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur dan tentunya kita selalu menghadirkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita berada di tempat yang mulia ini guna dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa juga kita selalu mengirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti langkah mereka sampai akhir zaman nanti. Baiklah, sebelum kita beranjak ke susunan acara pada Jumat hari ini, terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu kas Jumat yang lalu sebesar Rp1.188.000, uang masuk dari seorang hamba Allah sebesar Rp1 juta. Semoga amal beliau diterima di sisi Allah. Amin. Adapun pengeluaran rutin setiap Jumat sebesar Rp535.000, dan biaya mesin air sebesar Rp45.000, dan beli racun rumput dan biaya kerja sekaligus naiknya sebesar Rp370.000. Jadi saldo sampai hari ini sebesar Rp18.120.000. Itulah tadi laporan saldo kas Masjid Al Muhajirin. Dan kita beranjak ke susunan acara pada Jumat hari ini, yaitu Khotib Al Ustadz Hamim Khairul Anwar, dan Imam Sholat Jumat Haji Aminuddin, dan Muasin Saudara Ukriansah. Demikianlah susunan acara pada Jumat hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al Ustadz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala berikan kita banyak karunia, berikan kita banyak nikmat, maka sudah seharusnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya juga para sahabatnya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami selaku khatib berwasiat pada diri kami pribadi juga kepada para hadirin sekalian untuk mari kita sama-sama meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan iman takwa inilah yang akan menyelamatkan kita dari kebinasaan, yang akan menyelamatkan kita daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu syarat utama ketika kita ingin selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang terutama adalah ada keimanan dalam diri kita, ada ketakwaan dalam diri kita. Ketika ada iman walau sebiji zahra, insyaallah kita tetap akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah kita melalui proses pembersihan di dalam neraka. Tetapi hadirin, ketika orang ada iman dalam dirinya, pasti dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita selaku orang Islam
dan kita juga selaku kepala keluarga tentu harus menjaga anak-anak kita, menjaga istri kita, menjaga keluarga kita daripada siksaan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang bahan bakarnya daripada manusia dan juga batuan. Hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib menjaga diri kita untuk bisa selamat. Makanya Allah turunkan petunjuk buat kita. Allah turunkan berbagai ibadah. Allah turunkan tata cara supaya kita selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bisa kita ikuti hadirin. Semua itu harus melalui petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menjaga keluarga kita, terutama kita sebagai kepala keluarga. Ketika kita sebagai kepala keluarga, ketika anak kita melakukan maksiat, nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kelak di yaumil qiyamah kita sudah mau masuk surga, tetapi ada anak kita yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dimasukkan di nerakanya Allah, lalu dia akan protes kepada kita, kepada Allah. Saya masuk neraka karena tidak pernah dididik oleh orang tua saya. Maka protesnya anak ini akan menghalangi langkah kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bisa mempelajari bagaimana cara menghindari apa saja karakter-karakter orang-orang penghuni neraka. Kita harus tahu hadirin mulia, penghuni neraka itu minimal ada beberapa karakternya. Yang pertama adalah lemah akalnya. Artinya akal pikiran yang Allah berikan kepada kita ini lebih cenderung untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud lemah akalnya. Bukan lemah akalnya tidak bisa berpikir, tapi lemah akalnya ini hadirin mulia, maksudnya adalah bahwasannya akalnya tidak mampu menggerakkan anggota badannya untuk taat kepada Allah. Namun sebaliknya akalnya mengarahkan kepada badannya, kepada perilakunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sekali lagi supaya akalnya kuat, akalnya mampu mengarahkan kita kepada kebaikan adalah dengan cara belajar, dengan cara kita isi akal kita dengan ilmu pengetahuan syariat agama Islam. Itu ciri pertama. Yang kedua, karakternya penghuni neraka adalah khianat. Khianat ketika dia berjanji dia khianat, dan khianat ini adalah salah satu ciri daripada orang-orang munafik. Lalu ciri selanjutnya adalah suka menipu, baik itu dalam segi harta ataupun dalam segi keluarga. Maksudnya menipu dalam segi harta artinya ketika kita mendapatkan hartanya dengan cara menipu, transaksi kita dengan cara transaksi yang merugikan. Sebagaimana bisnis-bisnis ada beberapa yang ilegal, yang menipu, yang banyak kita dengar di masyarakat, banyak kita dengar di berita. Ini tidak dibolehkan dalam agama Islam. Lalu menipu dalam kaitannya dengan keluarga adalah janji-janji palsu yang selalu dia lakukan, membohongi, menipu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya
hidupnya adalah suka berbohong. Karena orang yang berbohong ini hadirin mulia, ketika dia berbohong untuk menutupi kebohongannya, dia berbohong lagi. Untuk menutupi setiap kebohongannya, dia akan berbohong lagi. Inilah salah satu ciri-ciri atau karakter orang-orang penghuni neraka. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk artinya orang di sekitar kita ini merasa terganggu terhadap lisan kita, merasa terganggu terhadap akhlak kita, terhadap perilaku kita. Maka inilah agama Islam hadirin, kita disuruh jaga baik dalam segi ucapan, sampai-sampai ketika kita tidak bisa berkata baik, maka kita dianjurkan untuk diam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyaqul khairan, maka katakanlah yang baik, aw liyasmut, atau lebih baik kita diam. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan apa yang kami sampaikan, mari jaga diri kita, jaga keluarga kita daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai kepala keluarga punya tanggung jawab yang besar terhadap anak dan istri kita. Maka dari itu mari kita dekatkan anak-anak kita dalam agama. Kita dekatkan dengan cara kita ajak untuk belajar. Kita sediakan buku tentang agama Islam. Kita masukkan anak-anak kita dalam pesantren. Di Kendari ini sudah banyak pesantren bertebaran. Lalu kita pahami betul karakteristik 5 tadi, yaitu karakter orang-orang penghuni neraka. Ada akhlak buruk, ada suka bohong. Mari kita jauhi semua karakter ini. Insya Allah dengan begitu kita akan selamat di dunia dan akhirat. Kembali kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan tetapkan iman dalam diri kita hingga ajal menjemput kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah qulu qawlan sadida. Ittaqullah wa qulu qawlan ma'rufa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyad dhunubi was sayyi'at. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka tawfiq wal ikhlas wa dawaman ni'mah wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa tabatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut
ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.